Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat, jamaah Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita masih bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Ma'mun, itu dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan insya Allah kita akan melaksanakan sholat sunat tarawih berjamaah juga, yang mudah-mudahan sholat kita serta ibadah kita saum juga ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Habibanna wa Nabiyana Rasul mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'utnya. Mudah-mudahan sampailah kepada kita sebagai umat yang tetap istiqomah di dalam menjalankan perintahnya hingga ajal menjemput kita nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah di malam ini saya berkesempatan dan diberi mandat untuk menyampaikan kultum, di mana kultum di malam ini yang bertemakan yaitu puasa level khusus. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan 1447 Hijrah, dan otomatis kewajiban puasa pun masih pasti dilakukan bagi orang yang memenuhi persyaratan. Puasa menjadi pembeda bulan Ramadan dengan bulan lainnya. Bulan ini menjadi mulia dengan sendirinya karena terdapat kewajiban puasa di dalamnya. Ibadah puasa tentu berbeda dengan ibadah lainnya. Ia sangat bersifat rahasia, tidak ada yang mengetahui kelangsungan puasa seseorang kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada orang yang terlihat makan sahur dan buka bersama kita, itu bukan jaminan bahwa dia telah berpuasa seharian. Bisa saja di waktu siang dia makan tanpa sentuhan orang. Karenanya puasa dikatakan amanah. Sebuah amanah haruslah dilangsungkan dan dikerjakan, terlebih lagi yang memberi amanah itu Allah Subhanahu wa taala. Pemberian amanah puasa ini tentu bukan tanpa maksud. Ada banyak hikmah dan rahasia di dalamnya. Tidak semua orang mengerti tujuan dari ibadah puasa. Makanya tak heran bila ada yang puasa tetapi dia tidak mengerti dan menerima dampak positif dari ibadah puasa yang dilakukan. Oleh sebab itu, Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membagi 3 tingkat dalam puasa. Yang pertama yaitu puasa umum, yang orang yang awam, yaitu saumul awam. Yang kedua yaitu puasa khusus, yaitu saumul khawas. Yang ketiga puasa paling khusus, yaitu khawashuli khawas. Yang dimaksud puasa umum ialah menahan perut dan kemaluan dari memenuhi kebutuhan syahwat. Sedangkan puasa khusus ialah selain melaksanakan puasa umum, juga menahan telinga,
pendengaran, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Sementara puasa paling khusus adalah menahan hati agar tidak mendekati kehinaan, memikirkan dunia dan memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk puasa yang ketiga ini, saumu khususi atau khusus disebut batal bila terlintas dalam hal pikiran selain Allah SWT dan hari akhir. Tiga tingkatan ini disusun berdasarkan sifat orang yang mengerjakan puasa. Ada orang puasa hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi perbuatan maksiat tetap dilakukannya. Inilah puasa awam. Pada umumnya, mereka mendefinisikan puasa sebatas menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir. Hal ini berbeda dengan tingkatan kedua, yaitu puasanya orang-orang soleh. Mereka lebih maju dibandingkan orang awam, sebab mereka paham bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari melakukan dosa. Percuma berpuasa bila masih terus melakukan maksiat. Karenanya kelompok ini menilai maksiat menjadi pembatal puasa. Selanjutnya, puasa paling khusus. Puasa model ini hanya dikerjakan oleh orang-orang tertentu. Hanya sedikit orang yang sampai pada tahap ini. Pasalnya, selain menahan lapar dan haus dan menahan diri untuk tidak bermaksiat, mereka juga memfokuskan pikirannya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pikiran selain Allah Subhanahu wa taala dan pikiran terhadap dunia dianggap merusak dan membatalkan puasa. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, dari tingkatan ini kita mengetahui bahwa ibadah puasa merupakan kesempatan terbesar untuk melatih diri kita supaya lebih baik dari sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menempatkan puasa kita pada tingkatan puasa orang-orang yang khusus atau khawas. Dan mari tiba kepada cara puasanya para anbiya dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah, mungkin hanya itu saja untuk malam ini yang dapat saya sampaikan, walaupun singkat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kalian sekalian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.